Chapter 1136. Tetua berjubah merah bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiaoyan menghilang di tangga. Meskipun dia memperebutkan harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Semuanya adalah pemain berpengalaman dalam hal mencoba bermain keras. Itu hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiaoyan tidak terkejut dengan keheningan pria tua berpakaian merah itu. Makanya, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke lantai atas. Ada dua pria tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai atas. Kedua orang ini memasang wajah yang penuh dengan senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menandakan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satu pun dari mereka yang mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luas dan mungkin doki yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli dozong yang kuat. Kedua pria tua ini awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melihat lencana di dada Xiaoyan. Lencana tingkat 7 yang cerah menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan alkemis muda tingkat 7. Mata mereka berhenti sejenak pada Xiaoyan sebelum beralih ke Yezong, dokter peri kecil, dan Tianhuo Zunze. Mata mereka sedikit menyipit ketika melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, mereka mengerti bahwa keduanya adalah keberadaan menakutkan yang telah maju ke kelas Dozun. Tamu penting, apakah Anda berencana untuk pergi ke lantai atas? Dari keduanya, pria tua berjubah kuning yang memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyum sopan. Xiaoyan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. Beberapa dari Anda tampak sangat asing. Seharusnya ini pertama kalinya Anda datang ke pameran dagang alkemis ini, bukan? Tetua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. Mengapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi orang biasa untuk naik? Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Aku yang dulu hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti saya jika Anda ingin menuju ke lantai atas. Orang tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meski dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia secara alami tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Pria tua berjubah kuning memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiaoyan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti pria tua berjubah kuning itu. Namun, Xiaoyan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama penerbangan pendek dari tangga ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki beberapa latar belakang. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki anak tangga terakhir. Lantai atas yang paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas pameran dagang alkemis yang legendaris tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak secerah lantai 2. Hijau pudar, giok hangat menutupi lantai. Ada sedikit kehangatan melonjak ke kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa sangat nyaman. Hanya ada sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi batu giok hangat. Sekilas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiaoyan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grandmaster Alkemis yang bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Munculnya kelompok Xiaoyan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiaoyan serta kelompok di belakangnya.
Seperti alkemis kelas 7 menengah muda dan 2 elit Dozuns. Barisan ini cukup kuat. Dari faksi kaya mana mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di hati mereka, mereka semua memahami aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba bertanya dengan bodoh. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Kamu bisa memberi tahu aku jika ada yang kamu butuhkan. Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi. Tetua berjubah kuning berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, saya butuh 2 jenis bahan obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, ginseng tulang salju. Tetua berjubah kuning itu menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Mereka mungkin digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Saya tidak mempunyai informasi apapun tentang tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, tapi untuk ginseng tulang salju ini harus dikatakan bahwa keberuntungan Anda baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh, mata Xiao Yan berbinar. Tidak disangka bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. Ikuti aku, pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiao Yan buru-buru memimpin 3 lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiao Yan mengikuti tetua berjubah kuning itu untuk beberapa jarak sebelum mereka akhirnya berhenti di sudut utara lantai atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang menggulung naik dari platform sebelum menyebar, menyebabkan suhu area sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, yang jarang ditampilkan di platform batu giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti barang yang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan hal-hal di dalamnya. Mata Xiao Yan melompati platform batu giok dan berhenti ke tubuh lelaki tua berambut abu-abu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembarangan. Wajahnya dipenuhi dengan kemalasan saat dia membungkuk di atas platform batu giok. Dia mengabaikan pengamat di sekitarnya dan menggali telinganya tanpa khawatir. Yan tua, bisnis Anda cukup bagus hari ini, bukan? Pria tua berjubah kuning itu meremas ke sisi platform batu saat dia tersenyum dan bertanya pada pria tua berambut abu-abu, ceroboh, itu. Bagus saya. Orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya. Dia meludahkan air liur ke tanah tanpa memperhatikan gambarnya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu mendengar kata-katanya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao Yan dikejutkan oleh sikap lelaki tua yang ceroboh ini. Tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana tingkat tinggi tingkat 7. Jelas, pihak lain adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual oleh Tian ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental. Pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok di mana udara dingin bertahan. Ada kotak giok di sana. Di dalam kotak batu giok tergeletak ginseng seputih salju seperti tulang. Tatapan Xiao Yan terfokus pada ginseng seputih salju. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Dari penampakan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, seharusnya ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat, tidak ada barang palsu di sini. Apakah Anda ingin membelinya? Orang tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan.
Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiaoyan. Jika Anda ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7, orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaiki hanyalah pil tingkat 7 tingkat tinggi. Selain itu adalah prasyaratnya bertindak selaras dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiaoyan sedikit tersenyum dan bertanya, Nak, kau benar-benar menguasai kata-kata. Namun, kata-katamu masuk akal. Aku yang dulu akan mundur satu langkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus mengambil pil obat yang saya inginkan. Orang tua ceroboh itu tertawa. Setelah itu, dia mengubah nadanya. Jelas, apa yang disebut pil tingkat tinggi 7 yang dia mulai dengan sengaja mencoba menipu orang lain. Xiaoyan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk ditukar dengan bahan adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja, meski bisa menerima syarat itu, Xiaoyan tak langsung menyetujui syaratnya. Matanya perlahan menyapu platform giok. Meskipun pria tua ceroboh ini tetap berpenampilan buruk, harus dikatakan bahwa barang yang dia jual adalah barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Harga bahan obat ini kemungkinan besar tidak lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut platform giok. Ada plat tembaga berwarna kuning samar di tempat itu. Plat tembaga itu dilapisi dengan karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat beberapa gambar yang samar dan unik di atasnya. Item di platform giok semuanya terlihat bagus. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya pelat tembaga kuning pucat ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian seseorang. Mata Xiaoyan berhenti di piring tembaga ini. Alisnya sedikit rajutan. Setelah dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Berdasarkan inderanya, dia menemukan bahwa hal ini sangat biasa sehingga tidak bisa lebih. Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh. Xiaoyan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan plat tembaga itu. Saya pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun saya tidak tahu persis penggunaannya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiaoyan merasa tidak yakin, suara tua yang kasar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiaoyan terguncang saat mendengar suara Tian Huo Zunze dikirimkan kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan mengangguk. Panas membara yang tidak akan ditemukan orang biasa melonjak ke matanya yang hitam pekat. Chapter 1137. Mata Xiaoyan hanya berhenti sejenak di piring tembaga sebelum bergeser. Segera, matanya menyapu putaran lain di atas platform batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertingkah seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lainnya. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia secara acak mengambil pelat tembaga di platform giok dengan lembut. Sedikit kesejukan menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya. Tentu saja, ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Sebaliknya, itu karena telah terjebak di udara dingin untuk waktu yang lama. Xiaoyan membalik piring tembaga ini dengan penuh minat. Jari-jarinya mengusapnya dengan lembut. Perasaan kasar menyebabkannya tampak seperti pelat tembaga biasa.
Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, sepertinya tidak ada yang akan benar-benar memperlakukannya sebagai harta karun. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya karat tembaga, gambarnya menjadi sedikit terdistorsi. Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya adalah item dari zaman kuno. Hati Xiao Yan merasakan ketidakpercayaan saat dia membalik piring tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikitpun. Jika Tianhuo Zunze tidak secara diam-diam mentransmisikan kata-kata ke telinganya sebelumnya, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan benda ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua ceroboh itu hanya memutar matanya ke wajah Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan pelat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang pernah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya menukar apapun untuk itu. Berhenti membuang waktu. Harga pelat tembaga ini lebih mahal dari ginseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar. Orang tua yang ceroboh itu menggali salah satu telinganya dan berbicara secara kausal. Jari Xiao Yan berhenti saat menggosok pelat tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga dari ginseng tulang salju. Saya tidak tahu. Orang tua ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang membuat Xiao Yan tercengang. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh, dia bisa memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, pengamat sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban lelaki tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik warung dengan kualitas seperti itu. Meskipun saya tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Pria tua yang ceroboh itu menyapu matanya ke arah mereka yang telah tertawa sebelum mencibir. Tawa di sekitarnya segera terhenti saat kata-kata ini terdengar. Banyak mata yang terkejut menatap pelat tembaga di tangan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa item apapun yang berhubungan dengan kata-kata zaman kuno pasti tidak biasa. Namun, mereka masih sulit mempercayai bahwa pelat tembaga biasa ini terkait dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang ini, tangan Xiao Yan tanpa sadar menegang saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang ceroboh ini. Tak disangka lelaki tua ini memiliki mata yang begitu tajam. Jika Tianhuo Zunze tidak memberitahunya, Xiao Yan tidak akan peduli dengan pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki tua yang ceroboh ini cukup bagus. Bolehkah aku tahu berapa umur Pak Yakin bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiao Yan menegang, tapi wajahnya masih tersenyum. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga ke bawah. Mengalihkan pandangannya ke pria tua yang ceroboh itu dan bertanya sambil tersenyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, Anda bisa lupa menanyakan saya tentang penggunaannya. Saya tidak punya ide. Apakah saya akan mengeluarkannya dan menjualnya jika saya benar-benar tahu apa itu? Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab. Bagaimanapun, saya percaya hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah Anda jika Anda ingin membelinya. Semua orang yang hadir bertukar pandangan satu sama lain di hadapan jawaban pria tua yang ceroboh itu. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Bagaimana mereka bisa begitu saja mengandalkan klaim sepihak dari dia? Pantas saja tidak ada yang menukarnya meski sudah duduk begitu lama di sini. Xiao Yan merasakan sakit kepala di hadapan orang tua ini. Tampaknya tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa pahit, Xiao Yan bertanya, untuk apa tuan tua ingin menukar piring tembaga ini? Formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang tua yang ceroboh itu tertawa.
Sangat jarang ada seseorang yang tertarik dengan hal ini. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melihat ke plat tembaga, dan berkata, itu terlalu mahal. Kalaupun benar seperti yang dikatakan Tuan dan piring tembaga ini adalah barang dari zaman dahulu, masih banyak hal yang tertinggal sejak zaman dahulu kala. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai nilainya. Lupakan, aku akan menukar ginseng tulang salju. Xiao Yan menghela napas. Dia mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas platform batu giok. Dia berkata, Pak Tua, ini adalah pil jantung elemental. Kelas menengah tingkat 7. Jika Anda mengkonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran Anda. Karenanya, ini akan meningkatkan peluang berhasil memurnikan pil. Anda tidak akan rugi jika saya menggunakan ini untuk menukar ginseng tulang salju, bukan? Pil jantung elemental dianggap sebagai pil obat pembantu yang cukup baik. Itu sangat efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini sebelum memulai penyempurnaan mereka. Bagaimanapun, hal-hal yang paling ditakuti oleh seorang alkemis selama penyempurnaan adalah diganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat semacam ini, mereka bisa terhindar dari gangguan seperti itu. Selain itu, pil jantung elemental dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat pembantu ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar dari ginseng tulang salju ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir bahwa lelaki tua yang ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diharapkan, kejutan melonjak di wajah lelaki tua yang ceroboh itu ketika kata-kata "pil jantung elemen" memasuki telinganya. Dia dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Ini memang pil jantung elemental. Mata lelaki tua ceroboh itu segera menjadi cerah setelah memeriksanya dengan cermat. Pil jantung elemental ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi, di mana dia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat pembantu sebelum menyempurnakan pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa dia saring dengan efek seperti itu adalah tingkat 7 tingkat rendah. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hihi, itu bukan hal yang buruk. Nah, kamu sangat murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum saat berbicara. Dia memasukkan pil obat ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari platform giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, karena tidak melihat mata panas berapi-api dari lelaki tua itu. Hei, tunggu, orang tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat melihat Xiao Yan akan pergi. Mengapa? Xiao Yan menoleh dan menatap lelaki tua yang ceroboh itu dengan sikap yang agak ragu-ragu. Hihi, anak kecil, apa kamu tidak ingin piring tembaga ini? Aku bersumpah padamu bahwa itu pasti item dari zaman kuno. Orang tua yang ceroboh menunjuk ke pelat tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik pelat tembaga yang diam-diam tergeletak di platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia agak menyesal berkata, saya tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengambil formula obat tingkat tinggi 7. Orang tua yang ceroboh itu menggosokkan kedua tangannya dan tertawa, lupakan. Saya akan mundur selangkah. Saya tidak ingin formula kelas 7 tingkat tinggi. Selama Anda menukar formula obat dari elemental hard pill dengan itu, saya akan memberikannya kepada Anda.
Apa yang kamu katakan? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Formula obat untuk elemental heart pill mungkin tidak sama berharganya dengan pil obat tingkat tinggi 7, tapi itu juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga ini agak melebihi garis bawah di hati Xiao Yan. Xiao Yan, tukarkan dengan itu. Sepertinya Anda tidak akan rugi. Benda ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu bagaimana membukanya. Suara rendah Tian Huo Zunze sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan saat dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk di dalam hatinya ketika dia mendengar pesan Tian Huo Zunze. Pengalaman Tian Huo Zunze jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tian Huo Zunze mengatakannya seperti ini, sepertinya dia merasa percaya diri. Orang tua yang ceroboh itu berpikir bahwa Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia melihatnya tetap diam. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Beristirahat di kotak giok adalah ginseng tulang salju lainnya. Selain itu, warna ginseng tulang salju ini tampak lebih baik dari yang dibeli Xiao Yan sebelumnya. Karena Anda membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar Anda berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda memberikan formula obat untuk pil jantung elemental kepada saya akan menambahkan ginseng tulang salju di atas piring tembaga ini. Apa yang kamu katakan? Orang tua yang ceroboh itu berbicara dengan kesakitan. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus membatasi segala sesuatu yang dia lakukan. Jika dia membuat marah orang tua ini ke titik di mana dia mengambil kembali pelat tembaga, kemungkinan Xiao Yan hanya bisa pergi dengan senyum pahit. Dari keeksentrikan orang tua ini, tidak aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Yan membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu ke lelaki tua itu, yang dengan tergesa-gesa menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap bersemangat dari lelaki tua yang ceroboh itu. Setelah itu, dia menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas yang lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pelat tembaga. Kipas logam ungu tiba-tiba muncul tepat saat tangan Xiao Yan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya, itu dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir saat suara yang jelas dipancarkan. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan ditransmisikan. Teman ini, piring tembaga ini juga menarik perhatian saya. Maukah Anda berpisah dengannya? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik saat kipas berwarna ungu itu muncul. Rasa dingin melonjak di matanya yang hitam pekat. Chapter 1138. Mata Xiao Yan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan menoleh. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Namun, senyuman ini mengandung aura jahat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Mata Xiao Yan menyapu tubuh ketiganya sebelum mereka mengeras. Kedua pria tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai bintang 8 dozong. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan membuat hati Xiao Yan terkejut. Dozun. Tetua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Dozun. Intervensi tiba-tiba dari pria muda berpakaian putih telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat ketiga lelaki tua itu berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu bisa membawa barisan seperti itu, tampaknya latar belakang grup ini cukup kuat. Teman ini.
Saya dapat membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang telah Anda berikan. Namun, bisakah Anda memberikan pelat tembaga ini kepada saya?" Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiao Yan. Kipas logam berwarna ungu di tangannya disematkan dengan erat pada pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Mata Xiao Yan menatap pria muda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menjentikkan kipas berwarna ungu itu dengan cara seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiao Yan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga itu. Serangan mendadak Xiao Yan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu berubah sedikit kedinginan. Serangan balik pemuda itu tidak lambat. Jarinya menjentikkan kipas. Dengan suara hembusan, kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan potongan kipas di tangan Xiao Yan seperti bilah. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai terbentuk garis retakan kecil. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda berpakaian putih itu. Xiao Yan menjentikkan jarinya ke piring tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat itu dengan keras menghantam kipas berwarna ungu. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di atas lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu tampak menekan kuat ke platform batu giok. Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang dipenuhi kekuatan terayun ke arah wajah lelaki berpakaian putih itu seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat kaki ayun Xiao Yan, yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia baru bisa melepaskan kipas metal saat ini. Dia mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiao Yan. Bocah, lancang sekali. Kedua tetua di belakang pria muda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 dozong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiao Yan. Mereka berdua baru saja akan menyerang ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiao Yan dengan busana seperti hantu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikkan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan meluncur keluar. Hati-hati! Penatua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresi berubah di wajah 2 gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi hingga mengeras. Setelah itu memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. Meski uap keabu-abuan tersumbat, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera, Douqi di dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan Douqi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Mengapa? Apakah Anda berniat untuk merebutnya dengan paksa? Dokter peri kecil bertanya dengan samar. Dia melirik pria muda berpakaian putih dan pria tua, yang memiliki ruang terdistorsi, setelah memberi pelajaran kepada 2 orang tua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, tangisan yang akan mereka keluarkan dengan paksa ditelan oleh mereka. 2 dozun kali ini, mereka sepertinya telah menendang pelat logam. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Saya Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" Sekte Xuan yang mendalam. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat mendengar nama ini. Saat ini,
dia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah Central Plains. Yang disebut Sekte Xuan yang mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah sedikit dengan lembah sungai es. Selain itu, bahkan memiliki jejak melampaui lembah sungai es karena di balik Sekte Xuan yang mendalam ini adalah Sekte Langit yang mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi di seluruh wilayah Central Plains sangat kompleks. Yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 paviliun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di Central Plains. Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tidak menonjolkan diri. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah daripada faksi peringkat selain Hall of Souls dan Piltover. Beberapa dari faksi tersembunyi ini, seperti klan Gu, tidak bisa diremehkan oleh Hall of Souls atau Piltover. Ada 3 sekte yang lebih rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam. Benua itu menyebut mereka 3 sekte yang lebih rendah. Sekte Xuan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Xuan yang mendalam bahkan sebanding dengan faksi seperti Lembah Sungai Es. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah Sekte Xuan yang mendalam, mereka harus memberikan wajah Sekte Langit yang mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya sangat menakutkan. Saya hanyalah orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi Anda untuk memperhatikan, saya yang pertama menemukan pelat tembaga ini, dan saya tidak memiliki niat untuk menjualnya untuk saat ini, meskipun Xiao Yan tahu bahwa Sekte Xuan yang mendalam ini bukan orang biasa sekte, Xiao Yan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini ke pihak lain karena itu. Dia bahkan tidak takut pada Hall of Souls, apalagi Sekte Xuan yang mendalam ini. Kemuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ini. Dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke pria tua yang ceroboh itu. Karena Xiao Yan telah menjentikkan pelat tembaga sebelumnya, pelat tembaga itu telah mendarat di tangan lelaki tua itu. Selama kau menyerahkan pelat tembaga itu kepadaku, aku akan membayar harga yang 2 kali lipatnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan di hadapan kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang menginginkan 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Orang tua yang ceroboh itu bermain dengan piring tembaga di tangannya. Dia memandang Xiao Yan dan Chen Xian dengan sedikit minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan piring tembaga itu ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, saya tentu saja tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima plat tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu dan tersenyum sambil berkata, terima kasih Pak Tua. Orang tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah wilayah Menara Pil. Saya benar-benar tidak percaya ada orang yang berani bertingkah laku kejam di sini. Lupakan Sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika anggota dari Sekte Langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri. Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan perlahan berkata, seorang teman tambahan setara dengan jalan tambahan. Menyinggung seseorang karena sesuatu yang Anda tidak yakin itu tidak masuk akal. Xiao Yan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, maaf. Saya pikir saya tidak diberkati menjadi teman Anda. Saya juga membutuhkan hal ini.
Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin akan memberikannya kepada Anda secara gratis setelah saya mempelajarinya. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Huff. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu, yang baru saja menderita kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dua aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunze seperti air banjir. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 napas, kamu akan mati. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berbahaya saat dia menatap dua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Dozuns. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Mereka sering bertemu dengan elit Dozuns. Secara alami, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar dapat merasakan bahwa jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar akan terbaring di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiao Yan samar-samar melirik dua pria tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di samping, yang menyipitkan matanya. Saat mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, "Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, Anda tidak akan membiarkan wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah kepadaku." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian karena berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Ye Zong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggung kelompok Xiao Yan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya barulah sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman gelap sedingin es. "Old Xuan, bantu aku menyelidiki sekelompok orang ini. Ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan seseorang yang mengancam saya." Menarik sekali. Chapter 1139. Kelompok Xiao Yan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melewati langkah terakhir, Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia menoleh, memperhatikan Ye Zong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah penatua Ye Zong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zong menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit saat mendengar ini. Dia menghela nafas, sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kami bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Xuan yang mendalam. Dengan gaya sekte Xuan yang mendalam, di mana mereka membalas dendam untuk segalanya, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab, "Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami pilih. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk." Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Dozun jika dia benar-benar meledak. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melempar lotus api pemusnahan, bahkan seorang elit Dozun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit asli Dozun saat ini di sampingnya. Barisan dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi papan atas. Meskipun latar belakang sekte Xuan yang mendalam sulit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan pelat tembaga kepada Chen Xian karena karakternya. Karena kedua belah pihak tidak mau mundur, konflik pasti akan terjadi.
Ye Zong menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah mengalami masalah dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memaksa kembali seorang ahli super kuat seperti Bing He? Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xin Lan. Xin Lan, yang bosan menunggu pembeli menemukannya, sangat gembira saat melihat kelompok Xiao Yan. Dia buru-buru berdiri. Bagaimana itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Hihi, orang tua itu akhirnya menyerah. Xin Lan tertawa. Setelah itu, mata cantiknya beralih ke sesepuh berjubah merah, yang melihat mereka dari jarak dekat. Apakah ada keuntungan lain? Xiao Yan tersenyum. Orang tua ini gagal bertahan. Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah ramuan obat yang sangat langka. Saya telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tapi tidak satu pun dari mereka yang memilikinya. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tanpa daya. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, tanaman spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki benda ini, jarang ada yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiao Yan menyuruh Xin Lan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke lelaki tua berjubah merah, yang memiliki senyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan katakan bahwa aku telah membuatmu menderita. Ini adalah pil jantung elemental. Aku akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darahmu. Anda mendapatkan lebih banyak dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah itu menghilang saat mendengar bahwa pil yang diambil Xiao Yan adalah pil jantung elemental. Dia dengan penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Jika Anda memiliki lebih banyak buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, Anda dapat datang ke Istana Ye di utara untuk mencariku. Saya akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda. Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan item itu di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil jantung elemental sangat membantu seorang alkemis. Apalagi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah dari tingkat ke-7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah saat memperbaiki pil obat ini. Inilah mengapa pil jantung elemental sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan ramuan obat ini untuk ditukar dengan pil jantung elemental. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruni mereka sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Xiao Yan dengan cemas membuat Ye Zong dan yang lainnya menutup pintu manor setelah kembali ke Manor Ye. Dia memimpin Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengepung meja di dalam sebuah ruangan. Plat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya ada di atas meja. Plat tembaga itu berwarna kuning pucat. Banyak seperti cacing tanah keriting, karat hijau menutupi permukaan. Karat tembaga ini telah terkikis dan menutupi beberapa gambar pada pelat tembaga. Pak Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat dari pil jantung elemental?
Xiao Yan menatap pelat tembaga ini yang tidak terlihat lebih biasa. Dia sudah menggunakan berbagai metode untuk itu. Bahkan gambar di pelat tembaga telah disalin dengan cermat olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga. Tianhuo Zunze tersenyum saat dia melihat Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meskipun menggunakan berbagai taktik. Dia mengeluarkan dua ledakan tawa dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. Nah, jika begitu mudah untuk membongkar rahasia itu, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini? Tianhuo Zunze tersenyum senang setelah mendengar nada suara Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga itu. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambai ke Xiao Yan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tua Yao, tolong jangan membuat kami terus menebak. Betapa tidak sabar. Tianhuo Zunze menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk jarinya dan seutas benang dolki diaglomerasi di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum dolki kecil. Setelah itu, Tianhuo Zunze mengendalikan jarum dolki yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tianhuo Zunze, debu tembaga berwarna hijau mulai turun perlahan dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan dokter peri kecil memperhatikan apa yang dilakukan Tianhuo Zunze. Mereka saling berhadapan. Keduanya sama-sama bingung. Tianhuo Zunze mengabaikan kedua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan dokter peri kecil berpikir bahwa Tianhuo Zunze akan menjelaskan misteri pelat tembaga, Tianhuo Zunze secara acak melemparkan pelat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tertegun. Ini. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Tianhuo Zunze. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tianhuo Zunze mengangkat kepalanya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya, itu sejalan dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu item dari zaman kuno? Tianhuo Zunze menjentikkan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau itu ke Xiao Yan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap yang agak meragukan. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke dalam nyala api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak leleh terlepas dari seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan dengan tenang dan riang berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dengan meningkatnya peleburan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau pada bola tembaga tersebut. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit.
Akhirnya, mereka tetap tertahan di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik debu kuning samar berangsur-angsur jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu lenyap seketika setelah semua debu jatuh. Setelah bola tembaga itu hancur, 5 potong debu kuning pucat tetap tergantung di dalam nyala api. Mereka berkedip-kedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api itu menyala. Ini adalah... Mata Xiaoyan terkejut saat melihat 5 bintik kuning pucat dari debu di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan hal-hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiaoyan beralih ke Tianhuo Zunze di sampingnya. Namun, Xiaoyan melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum Tianhuo Zunze perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar, "Jika saya telah menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno, bubuk makanan roh." Hihi, benar mempercayai diriku yang dulu. Anak kecil, jika Anda membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Anda adalah orang yang telah mendapatkan banyak hal. Bubuk makanan roh. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tianhuo Zunze tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Chapter 1140. Apa gunanya bubuk makanan roh ini? Mata Xiaoyan bersinar saat dia melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tianhuo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, kekuatan makanan roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8 ke atas, tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa, secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke yang disebut negara jiwa. Joy melonjak ke mata Xiaoyan saat dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan yang hebat. Di zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh kondisi jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika itu menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa disadari. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik dalam hal beberapa kondisi unik di mana seseorang akan memperoleh pemahaman. Tianhuo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut bubuk makanan roh ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk pil jantung elemental. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah bahwa bubuk ini dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Kondisi jiwa membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun, prasyarat dari efek ini adalah bahwa jiwa seseorang harus diisi dengan spiritualitas yang cukup. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, ia tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas. Selain itu, metode pelatihan jiwa semacam ini telah benar-benar lenyap setelah sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat meminjam bantuan barang-barang eksternal atau pertemuan yang beruntung untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwa seseorang. Mirip dengan 2 pengalaman sebelumnya yang Xiaoyan. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang untungnya bisa ditemui, tetapi tidak berusaha untuk dicari. Secara alami, seseorang tidak dapat memasukinya hanya karena dia ingin. Karenanya, item misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas di dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini.
Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang mampu memperbaiki bubuk makanan roh jenis ini setelah mempelajari bagaimana cara memperbaikinya. Namun, saya pikir metode pemurnian dari bubuk makanan roh telah hilang. Mata Tianhuo Zunze sedikit penasaran saat dia menatap bubuk berkilau di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan tidak pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan setelah dia mendengarkan kata-kata Tianhuo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk makanan roh saat memperbaiki pil obat tingkat 8. Rahasia benda ini bisa dianggap sudah rusak, dan diriku yang dulu bisa dianggap sudah menyelesaikan tugasku. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan mengomel telingaku mengatakan bahwa aku telah menyebabkan kamu kehilangan formula obat. Tianhuo Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiaoyan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah cukup larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Jangan tinggal lama. Orang tua Yezong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tianhuo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu pada Xiaoyan. Dia sempat ragu-ragu sebelum perlahan pergi. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya beralih kembali ke 5 keping debu kuning pucat di dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Bubuk makanan jiwa melarikan diri dari nyala api Xiaoyan dan tetap tergantung di depannya. Xiaoyan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk makanan roh ini. Saat matanya tertutup, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat yang mengilap berubah menjadi seberkas cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiaoyan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiaoyan sangat bergetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit yang samar dipancarkan dari kepalanya. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, bubuk makanan roh itu seperti peluru karena dengan kejam menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit semacam ini tidak berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah merasakan rasa sakit berangsur-angsur menghilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Benang samar, aliran yang tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiaoyan segera merasakan kegembiraan yang liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual. Xiaoyan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya, tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya bahkan sedikit. Namun, dengan bubuk makanan roh ini, aura spiritual, yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiaoyan merasakan kegembiraan liar saat dia merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kekuatan hisap yang tidak biasa sedang dipancarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli dari sekitarnya. Aura spiritual yang tampaknya kacau itu perlahan merembes keluar dari ruang sekitar. Itu terus-menerus masuk melalui ruang di antara alis Xiaoyan.
Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas, bubuk makanan roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retakan tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan. Bubuk makanan roh retak dan kekuatan isap aneh itu terhenti. Aura spiritual di sekitarnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiao Yan mencoba menghisapnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, tepat ketika dia hendak menarik diri dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, bubuk makanan roh, yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Bahkan jiwa Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur mereda. Sementara Xiao Yan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutup jiwa surgawi, serap roh menempa jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema lembut di siau pikiran Yan. Itu tampak seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti trans. Perasaan seperti trans tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung. Meskipun suara orang tua di benaknya tidak jelas, dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin. Suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika saya menebak dengan benar, suara tua itu dari sebelumnya seharusnya telah ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam rumus kata. Namun, hal tersebut jelas belum lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan merenung sejenak tanpa hasil. Dia tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menyimpan 4 sisa bubuk makanan roh ke dalam cincin kuatnya. Efek dari hal ini, mampu menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiao Yan. Sayangnya, itu hanya bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan mereka. Karenanya, dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Bagaimanapun, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang suksesnya ketika dia memperbaiki pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa Xiao Yan membisikkan formula kata yang dia peroleh dari bubuk makanan roh sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas perlahan bergema di sekitar ruangan. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Swoosh! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya ketika dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin dia belum memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah ini karena rumus kata itu?